Pernahkah kalian melihat dadu? Iya, dadu. Dadu merupakan salah satu alat permainan yang berbentuk kubus. Kubus tidak hanya terdapat dalam buku pelajaran di sekolah saja, tetapi kubus juga dapat dicontohkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti dadu, rubik, dan permainan lain seperti Tetris. Lalu, apa yang dimaksud dengan kubus? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Oke adik-adik semua, di sini kakak akan menjelaskan mengenai pengertian dari kubus. Apa itu kubus? Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi dan kongruen. Kongruen itu sama panjang. Di sini kakak mempunyai contoh benda yang berbentuk kubus. Kubus memiliki 6 sisi. Sisi mana sajakah? Sisi A, B, C, D, E, F. Ada 6 sisi. Kubus juga memiliki 12 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Memiliki 12 rusuk. Dan kubus juga memiliki 8 titik sudut. Sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus juga disebut bidang 6 beraturan loh adik-adik. Selain itu, kubus juga memiliki rusuk yang sama panjang. Bangun tersebutlah yang dinamakan kubus. Oke adik-adik, Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur kubus. Unsur-unsur kubus yang pertama yaitu titik sudut kubus. Titik sudut kubus adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk atau lebih. Pada kubus terdapat 8 buah titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Yang kedua yaitu rusuk kubus. Rusuk kubus merupakan garis potong antara sisi-sisi kubus. Pada kubus A, B, C, D, F, G, H terdapat 12 rusuk yang sama panjang, yaitu yang rusuk alas AB, BC, CD, dan AD. Yang rusuk tegak yaitu AE, BF, CG, DH. Dan yang rusuk atas yaitu EF, FG, GH, dan EH. Yang ketiga yaitu bidang atau sisi kubus. Bidang atau sisi kubus adalah persegi yang membatasi bangun ruang kubus dan memiliki 6 buah sisi, yaitu yang sisi alas ABCD, dan yang sisi atas EFGH, dan yang sisi depan yaitu ABFE, dan yang sisi belakang CDHG, dan yang sisi kiri ADHE, dan yang sisi kanan yaitu BCGF. Yang keempat yaitu diagonal sisi atau bidang. Diagonal sisi atau bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut sebidang dan saling berhadapan pada sebuah sisi kubus. Diagonal sisi atau bidang memiliki diagonal sisi yang berukuran sama panjang, yaitu AC, BD, EG, HF, AF, BE, CH, DG, AH, DH, BG, dan CF. Diagonal ruang yang kelima. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang, dan diagonal ruang kubus berpotongan di tengah-tengah kubus. Kubus berpotongan terdapat 4 buah diagonal panjang yang sama panjang dengan kubus, yaitu AG, BH, CE, dan DF.
Yang keenam yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang memuat dua rusuk berhadapan dalam satu kubus. Dalam kubus ABCDFGH terdapat 6 buah bidang diagonal yaitu ACGE, BDHF, ABGH, CDEF, ADGF, dan BCHE. Adik-adik, di sini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat dari kubus. Yang pertama, semua sisi berbentuk persegi panjang. Adik-adik, perhatikan kubus ini. Sisi A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, F, E, dan seterusnya memiliki persegi panjang dan luas yang sama. Yang kedua, yaitu setiap rusuk kubus berukuran sama panjang. Jika diperhatikan, rusuk kubus yaitu A, B, C, D, dan seterusnya memiliki ukuran yang sama panjang. Yang ketiga, setiap diagonal bidang kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Adik-adik, perhatikan ruas garis BG, CF. Kedua garis tersebut merupakan diagonal A, B, C, D, E, F, G, H yang memiliki ukuran yang sama panjang. Yang keempat, setiap diagonal ruang kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Dari diagonal A, B, C, D, E, F, G, H terdapat dua diagonal ruang yaitu H, B, D, F yang keduanya memiliki ukuran yang sama panjang. Yang kelima, setiap bidang diagonal kubus memiliki bentuk persegi panjang. Perhatikan bidang diagonal A, C, G, E. Bidang diagonal tersebut memiliki bentuk persegi panjang. Di sini saya Kakak Septiana akan menjelaskan tentang jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah bangun datar dari bukaan bangun ruang menurut rusuknya. Dan apabila dipotong menurut rusuknya, kemudian tiap sisinya direntangkan, akan menghasilkan jaring-jaring kubus juga. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi kongruen yang saling berhubungan. Berikut adalah bentuk-bentuk dari jaring kubus. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Di sini saya akan membahas bagaimana rumus dari luas permukaan kubus bisa didapat. Pertama kita lihat model dari sebuah kubus. Kubus memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi sama panjang. Dan rumus luas dari persegi adalah sisi dikali sisi. Maka kita bisa tuliskan rumus dari luas kubus adalah S dikali S, kemudian S dikali S, nah, dari sini kita bisa lihat bahwa semua sisinya itu ada 6 dan rumusnya itu sisi dikali sisi. Terdapat 6 sisi pada kubus, maka 6 dikali sisi dikali sisi. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 6S kuadrat. Maka rumus dari luas permukaan kubus didapatlah menjadi 6 dikali S kuadrat. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana rumus dari volume kubus bisa didapat. Pertama kita lihat rumus umum dari volume adalah luas alas dikali tinggi, atau bisa juga
volume, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita lihat di sini kubus memiliki alas berbentuk persegi. Maka luas alasnya itu adalah luas dari persegi. Kemudian dikali dengan tinggi. Maka rumus dari luas persegi itu sendiri adalah sisi dikali sisi. Kemudian kita lihat kubus memiliki tinggi, sisi ataupun lebar sama panjang. Maka kita bisa ganti tingginya menjadi sisi atau S. Maka diperoleh rumus S dikali S dikali S. Atau kita bisa sederhanakan menjadi S pangkat 3. Karena semua sisinya itu sama panjang. Soal yang pertama, sebuah kubus memiliki panjang sisi 15 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Nah, untuk menjawab contoh soal tadi, yang pertama kita tulis diketahui terlebih dahulu. Nah, apa yang diketahuinya? Yaitu panjang sisinya. Berarti diketahui sisi atau kita singkat menjadi S sama dengan 15 cm. Kemudian pertanyaannya, hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Berarti yang ditanyakannya apa? Betul, yang ditanyakannya yaitu luas permukaan kubus. Jadi kita tulis ditanyakan luas permukaan atau kita singkat menjadi LP sama dengan titik-titik. Apabila sudah ditulis diketahui dan ditanyakan, maka kita jawab. Rumus mencari luas permukaan kubus apa coba? Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Febri? Iya, betul. Rumus mencari luas permukaan kubus yaitu LP sama dengan 6 kali S pangkat 2 atau 6 kali S kali S. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya ke dalam rumus tersebut. Tadi diketahui S-nya berapa? 15. Berarti LP sama dengan 6 kali 15 kali 15. Jadi berapa hasilnya? Iya, pintar. Hasilnya yaitu 1350 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus tersebut yaitu 1350 cm persegi. Nah, bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal cara menghitung volume kubus ya. Contoh soal yang kedua. Pak Danu membuat sebuah bak mandi yang berbentuk kubus dengan panjang sisinya 10 cm. Berapa volume bak mandi Pak Danu tersebut? Nah, cara mengerjakannya hampir sama seperti tadi. Kita tulis diketahui terlebih dahulu. Apa yang diketahuinya? Sisi. Berarti diketahui sisi atau kita singkat menjadi S sama dengan 10 cm. Kemudian pertanyaannya, berapa volume bak mandi Pak Danu tersebut? Nah, jadi yang ditanyakannya itu volume. Berarti kita tulis ditanyakan volume atau kita singkat menjadi V sama dengan titik-titik. Nah, apabila sudah diketahui dan ditanyakan, maka kita jawab. Rumus menghitung atau mencari volume kubus itu apa? Iya, pintar. Rumus mencari volume yaitu volume atau V sama dengan S pangkat 3 atau S kali S kali S. Nah, setelah itu, kita masukkan angkanya, atau kita ganti S tersebut dengan angka. Tadi diketahui S-nya berapa? 10 cm. Berarti V sama dengan 10 kali 10 kali 10. Berapa hasilnya? Ayo coba hitung. Iya, pintar. Hasilnya yaitu 1000 cm kubik. Jadi,
volume bak mandi Pak Danu adalah 1000 cm kubik. Nah, adik-adik, sampai sini bisa dipahami kan?